Baru saja Luoli, Xiao Xiao dan Lin Jing menyelamatkan Akademi Spiritual Surga Utara. Kali ini Kaisar Iblis Corset tiba-tiba datang menyerang. Kaisar Iblis memiliki kultivasi setara dengan penguasa surgawi ilahi. Karena itu ketiga gadis itu dalam masalah besar. Untungnya Tang Qianer mematahkan giok spasial yang sebelumnya diberikan Mu Chen. Pahlawan kita akhirnya datang menyelamatkan keindahan. Aku akan meninggalkan namaku di sana. Di perbatasan antara dunia seribu besar dan domain iblis, tanah hancur dan langit menjadi gelap. Bahkan ruangnya tampak agak tidak stabil. Sesekali, retakan akan terbentuk di ruang angkasa, lalu menyebar ke seluruh area. Selama 6 bulan terakhir, perbatasan telah menjadi medan perang seribu besar dunia dan perlombaan ekstrateritorial. Banyak kekuatan tertinggi dari kedua belah pihak telah bertarung dan mati di sini, yang menyebabkan tanah menjadi merah dengan darah mereka. Itu adalah pemandangan yang tragis. Pertempuran terpenting dari seribu dunia besar dan perlombaan ekstrateritorial terjadi di benua ini, benua roh iblis. Ada beberapa jurang di benua roh iblis, dan itu tampak seperti mulut iblis. Aliran air mengalir deras di celah-celah ini, menghantam bebatuan dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Satu sisi dari benua roh iblis adalah domain iblis, sedangkan sisi lainnya adalah dunia seribu besar. Dunia seribu besar dan ras ekstrateritorial telah bertarung terus-menerus di benua roh iblis selama 6 bulan terakhir. Namun, pada hari ini, benua roh iblis sangat tenang. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa setelah musim ketenangan ini, badai angin yang merusak yang akan menentukan nasib orang-orang di dunia seribu besar akan meletus. Jika dunia seribu besar mampu menahan badai angin ini, mereka dapat menikmati kedamaian sejak saat itu. Namun, jika mereka tidak dapat melakukannya, banyak dari mereka akan menjadi budak atau dibunuh. Jika ini terjadi, hidup akan menjadi neraka bagi mereka. Saat itu, beberapa kekuatan puncak diam-diam menggunakan energi spiritual mereka dan mengubahnya menjadi cermin spiritual. Kemudian, adegan yang terjadi di benua roh iblis ditampilkan di setiap sudut dunia seribu besar melalui cermin spiritual ini. Pada hari ini, orang-orang di seluruh benua di seribu besar dunia mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Di sana, cahaya spiritual terbentuk, kemudian berubah menjadi cermin cahaya energi spiritual yang besar. Ini terjadi di setiap benua, dan semua orang dapat dengan jelas melihat pemandangan di benua roh iblis dari cermin cahaya energi spiritual. Itu adalah pemandangan yang begitu agung sehingga semua menghentikan apapun yang mereka lakukan dan melihat ke cermin cahaya energi spiritual yang besar. Mereka diliputi ketakutan dan mulai berdoa dengan giat. Mereka berdoa secara khusus agar seribu dunia besar akan memenangkan pertempuran. Melalui cermin cahaya energi spiritual, orang-orang dapat melihat bahwa di sisi timur benua roh iblis, cahaya spiritual melonjak dan memenuhi seluruh area. Beberapa sosok menyebar sejauh mata memandang, dan banyak bayangan masih menyerbu dari jauh. Rupanya, sebagian besar kekuatan teratas di dunia seribu besar telah berkumpul di benua roh iblis hari ini. Di sisi barat benua roh iblis, energi iblis mengamuk, sementara awan iblis tebal menutupi seluruh area. Juga, banyak pasang mata buas bisa dilihat, menatap orang-orang dari dalam awan iblis. Mereka seperti sosok hantu yang keluar dari dunia bawah, ingin menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Saat energi spiritual melonjak di wilayah timur benua roh iblis, Kaisar Api dan leluhur bela diri berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka di puncak tertinggi benua. Banyak kekuatan puncak dari seribu dunia besar berdiri di belakang mereka. Ketika mereka melihat Flame Emperor dan Martial Ancestor, mereka merasa lebih percaya diri dan aman. Selama beberapa tahun terakhir, perlombaan ekstrateritorial tidak dapat menginvasi dunia seribu besar karena Kaisar Api dan leluhur bela diri sedang menjaganya. Keduanya jelas telah melakukan bagian mereka dan melayani orang-orang dengan baik sebagai pemimpin dari seribu dunia. Saat Empat Ratu, Qin Tian, Dewa Abadi, orang suci pedang baju hijau, pemimpin klan dari 5 klan kuno utama, sesepuh pertama dan kekuatan teratas lainnya dari seribu dunia besar berdiri di belakang Kaisar Api dan leluhur bela diri, mereka semua tampak muram. Mereka melihat domain iblis di kejauhan, dan hati mereka dipenuhi dengan kecemasan. Rupanya, dewa jahat surgawi, yang belum muncul, menyebabkan mereka merasa takut dan sangat tidak nyaman. Di sisi lain, Flame Emperor dan Martial Ancestor terlihat cukup tenang.
Tatapan mereka sangat terfokus, dan sepertinya mereka berdua melihat jauh ke dalam ruang di depan mereka. Saya tidak diperbolehkan memiliki lebih banyak waktu. Jika saya diberi waktu 30 tahun lagi, saya akan dapat meninggalkan nama lengkap saya di deklarasi surga. Pada saat itu, tidak peduli apa artinya dewa jahat surgawi yang digunakan, saya akan mampu menekannya, Martial Ancestor berkata dengan penyesalan saat dia melihat ke ruang angkasa dan menghela nafas. Ketika Flame Emperor mendengar apa yang dikatakan Martial Ancestor, dia mengangguk setuju. Dia berbagi pemikiran yang sama dengannya. Dia juga membutuhkan 30 tahun lagi untuk meninggalkan nama lengkapnya di deklarasi surga. Jika mereka mampu mencapai ini, mereka tidak perlu takut pada dewa jahat surgawi. Namun, dewa jahat surgawi pasti tahu apa yang mereka pikirkan, jadi dia pasti tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan melawannya. Saat Flame Emperor dan Martial Ancestor memikirkan hal ini, mereka merasa sedih. Bukan karena mereka takut pada dewa jahat surgawi, tetapi mereka mengetahui bahwa mereka hanya selangkah lagi untuk dapat menempatkan nama lengkap mereka di deklarasi surga. Itu membuat frustrasi dan mengecewakan. Saat Flame Emperor dan Martial Ancestor sedang berbicara satu sama lain, sesuatu menarik perhatian mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah barat, di mana energi iblis yang sangat besar melonjak. Pada saat itu, Qin Tian, orang suci pedang baju hijau, Kaisar Naga Sejati dan beberapa kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar merasakan kekuatan iblis sombong yang membuat mereka merasa seolah-olah akan segera mati lemas. Kekuatan iblis perlahan turun dari surga dan menelan seluruh dunia. Di bawah penindasan kekuatan iblis, bahkan Qin Tian dan para master lainnya, yang semuanya berada pada tahap selanjutnya tingkat Divine Heavenly Sovereign merasa takut. Tentara dari dunia 1000 besar yang berada di belakang Qin Tian dan sisa penguasa surgawi ilahi menjadi tidak bisa berkata-kata, dan setiap prajuritnya memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Selamat datang, dewa kami. Di tengah barisan pasukan ras ekstrateritorial, terdengar teriakan kegembiraan yang nyaring. Semua kekuatan teratas dari perlombaan ekstrateritorial berlutut dan berteriak serempak, membuat pemandangan yang cukup megah. Saat Saint Heaven Demon Emperor dan kekuatan top lainnya dari ras ekstrateritorial berlutut dengan satu kaki, mereka memandang Great Thousand World, niat membunuh memenuhi mata mereka. Mereka tahu bahwa setelah dewa jahat surgawi tiba, kekuatan kedua belah pihak tidak akan sama lagi. Pada saat itu, mereka akan jauh lebih kuat daripada 1000 dunia. Sementara perlombaan ekstrateritorial berteriak kegirangan, awan iblis melonjak dan mulai menghilang. Kemudian, seorang pria dengan kemeja putih keluar dari Demon Cloud dan berjalan ke depan. Dia, kemudian muncul di depan pasukan ras ekstrateritorial. Pria berkemeja putih itu tampan, dan saat dia tersenyum pada mereka dengan hangat, sebuah cahaya berkilauan di sekelilingnya. Tidak ada aura berbahaya tentang dirinya seperti yang ada pada ras ekstrateritorial. Sebaliknya, dia terlihat sangat baik hati. Namun, 3 mata yang tertuju pada Glabella membuatnya terlihat aneh. Kualitas berbeda yang dia miliki membuatnya terlihat sangat misterius. Dia adalah dewa jahat surgawi. Saat dewa jahat surgawi melambaikan tangannya, teriakan kegembiraan segera berhenti dan kerumunan menjadi diam. Dia tersenyum dan memandang Kaisar Api dan leluhur bela diri saat dia berkata dengan santai, kita akhirnya bertemu lagi setelah 5 tahun yang panjang. Suaranya tidak keras, tetapi ketika dia berbicara, benua roh iblis bergetar dan ruang di depannya runtuh saat gelombang suara yang intens keluar darinya. Saat mereka menatapnya, mata Flame Emperor dan Martial Ancestor tampak dingin. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menatap dewa jahat surgawi. Kalian berdua memang luar biasa. Jika saya tidak memiliki dasar yang baik, saya tidak akan cocok untuk Anda. Jika Anda setuju untuk membiarkan saya menanam segel dewa iblis di dalam Anda, saya akan memberi orang-orang di dunia 1000 besar kesempatan untuk hidup. Dewa jahat surgawi berkata dengan suara yang dalam saat dia melihat Kaisar Api dan leluhur bela diri. Saya tidak mempercayai musuh saya ketika mereka terlalu berbelas kasihan, kata Kaisar Api dengan kecurigaan. Lagi pula, kami tidak tahu partai mana yang akan menang. Ketika dewa jahat surgawi mendengar apa yang Kaisar Api katakan, dia tersenyum dan menjawab, dalam 5 tahun terakhir ini, kalian berdua memang menjadi lebih kuat. Namun, saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa ketika saya kembali ke bentuk terbaik saya dan memiliki 9 mata saya akan tak terkalahkan.
Petik 2. Saat Dewa Jahat Surgawi menyelesaikan pernyataannya, dia mengambil satu langkah ke depan, menyebabkan kekuatan iblis yang kuat tiba-tiba meledak, mengirimkan sinar cahaya energi iblis yang sangat besar melesat ke langit. Sinar cahaya tersebut kemudian melahap semua cahaya di seluruh area, menyebabkan area tersebut menjadi gelap gulita. Di tengah kegelapan, kekuatan iblis yang perkasa seperti ular piton penghancur yang berputar menuju kekuatan teratas dari dunia 1000 besar. Itu sangat mengancam, itu menyebabkan mereka semua dipenuhi ketakutan. Ketika kegelapan menimpa kekuatan puncak dari 1000 besar dunia, mereka berteriak ketakutan. Kegelapan seperti itu bisa menyerang pikiran seseorang dan menimbulkan ketakutan bahkan di hati yang paling berani. Bahkan penguasa surgawi mulai gemetar. Mereka merasa sulit untuk mengendalikan diri mereka sendiri pada saat itu, dan mereka tahu bahwa jika situasinya terus berlanjut, mereka akan kehilangan kewarasan mereka sepenuhnya. Mereti. Tepat ketika situasinya telah mencapai tingkat kekacauan murni, nyala api besar tiba-tiba mulai menyala. Itu kemudian berubah menjadi Flame Lotus, yang perlahan berputar untuk melepaskan cahaya dan mengusir kegelapan. Flame Emperor berdiri di Flame Lotus, rambut panjangnya tergerai di bahunya. Saat ini, dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Ledakan. Pada saat yang sama, 8 jimat leluhur kuno berkumpul untuk membentuk lingkaran cahaya. Mereka kemudian melepaskan gelombang cahaya besar untuk mengusir kegelapan. Flame Lotus dan Ancestral Amulet Halo menempati satu sisi area dan menangkis kegelapan dengan terus-menerus memancarkan cahaya. Namun, saat kegelapan menempati sebagian besar area, itu terus melahap cahaya. Kedua pihak terus menyerang satu sama lain, menyebabkan seluruh area terus-menerus bolak-balik antara terang dan terang 1 menit. Lalu redup di menit berikutnya. Ketika mereka melihat pemandangan itu, banyak kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar gemetar dan terus berdoa dengan keras. Mereka tahu bahwa Flame Lotus dan Ancestral Amulet Halo adalah harapan terakhir dunia 1000 besar. Sudah kubilang sebelumnya bahwa kalian berdua tidak bisa menghentikanku. Dewa Jahat Surgawi berkata dengan datar saat dia melihat ke tempat kejadian. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya, menyebabkan kegelapan melonjak. Saat itu terus menyebar ke seluruh area, kegelapan secara bertahap melahap semua cahaya yang dibawa oleh Flame Lotus dan Ancestral Amulet Halo. Ketika orang-orang dari 1000 dunia besar melihat cahaya itu dimakan, ketakutan memenuhi hati mereka. Namun, saat mereka merasa putus asa, mereka mendengar suara aneh, yang langsung diikuti oleh suara tawa dari jauh. Gelak tawa segera bergema di seluruh dunia 1000 besar. Karena 2 orang tidak bisa menghentikanmu, bagaimana kalau jadi 3? Begitu suara itu terdengar, beberapa orang menoleh untuk melihat ke belakang. Mereka begitu bersemangat hingga mereka mulai menggigil saat melihat apa yang ada di sana. Energi spiritual yang sangat besar telah berkumpul di daerah tersebut, dan kekuatan dunia misterius telah turun dari langit untuk secara bertahap membentuk layar misterius yang tak berujung. Qin Tian, King Yanjing, orang suci pedang baju hijau dan semua kekuatan teratas lainnya berteriak dengan penuh semangat bersamaan ketika mereka melihat layar misterius. Deklarasi surga, ini Mu Chen. Dia akhirnya di sini. Dia telah mengaktifkan deklarasi surga. Petik 2. Dia akan meninggalkan namanya di deklarasi surga. Mereka semua melihat ke sosok ramping saat dia perlahan muncul di gunung di bawah layar misterius. Kemudian, wajah yang akrab muncul, yang mengkonfirmasi tebakan mereka sebelumnya, dia tidak lain adalah Mu Chen. Saat mereka semua menatapnya, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat deklarasi surga, yang baru saja muncul di depannya. Dia kemudian membengkokkan 2 jarinya dan menggunakannya sebagai pena untuk menulis deklarasi surga secara perlahan. Pada saat yang sama, suaranya yang nyaring bergema di seluruh area, hari ini, namaku akan tertulis di deklarasi surga. Orang ketiga yang meninggalkan namanya di deklarasi surga. Suara keras bergema di daerah itu. Itu membawa kekuatan misterius dan bergema di setiap sudut dunia 1000 besar. Semua orang di berbagai benua di 1000 besar dunia mengangkat kepala mereka pada saat yang bersamaan. Mereka terkejut saat melihat layar yang muncul di cermin cahaya energi spiritual. Layarnya misterius dan kuno. Itu memiliki kekuatan yang tak terlukiskan mirip dengan kekuatan dunia. Beberapa kekuatan teratas di benua roh iblis terkejut juga ketika mereka melihat layar. Mereka tahu pentingnya di balik itu ketika deklarasi surga muncul. Itu berarti bahwa akan ada orang lain di dunia 1000 besar yang akan meninggalkan namanya di deklarasi surga selain Kaisar Api dan leluhur bela diri.
Itu adalah berita bagus untuk 1000 besar dunia. Kaisar Api dan leluhur bela diri senang ketika mereka melihatnya. Mu Chen akhirnya muncul pada saat yang genting. Dia juga telah meningkatkan moral dari 1000 dunia. Deklarasi surga. Ketika deklarasi surga muncul, itu mengusir kegelapan, dan hati dewa jahat surgawi sedikit tenggelam ketika dia melihatnya. Dia kemudian melihat Mu Chen, yang berdiri di bawah deklarasi surga. Saya melihat, Anda telah mempersiapkan diri Anda sendiri selama 5 tahun sehingga Anda dapat membuat orang lain meninggalkan namanya di deklarasi surga. Dewa jahat surgawi menyipitkan mata dan memberi Mu Chen senyum mengejek. Dia kemudian berkata, meskipun orang ini memiliki kekuatan yang besar, dan dia telah berhasil mengaktifkan deklarasi surga. Saya pikir dia masih belum mampu melakukannya. Dia tidak dapat meninggalkan namanya di deklarasi surga. Petik 2. Dewa jahat surgawi tajam. Dia melihat bahwa kekuatan Mu Chen telah melampaui para master yang berada di tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi ilahi. Tetapi dia tampaknya tidak cukup kuat untuk meninggalkan namanya di deklarasi surga. Dewa jahat surgawi tertawa terbahak-bahak, dan Mu Chen bisa mendengar tawanya, meskipun dia jauh darinya. Namun, dia tampak tenang dan hanya mengangkat kepalanya dan melihat deklarasi surga kuno. Tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Akhirnya, dia bisa memenuhi keinginan yang dia buat saat itu. Mu Chen membentuk segel dengan kedua tangan, dan cahaya kaca di belakangnya meledak. Orang-orang melihat bayangan kuno muncul di belakangnya, dan itu memancarkan aura abadi yang agung. Itu adalah tubuh abadi primordial. Mu Chen memicu pikirannya, dan tubuh abadi primordial mengambil langkah maju dan segera bergabung dengan tubuh Mu Chen. Tiba-tiba, cahaya berkaca-kaca keluar dari tubuh Mu Chen, dan seluruh tubuhnya menjadi jernih dan cerah. Cahaya spiritual berputar di sekelilingnya, dan energi spiritual yang kuat yang melampaui deskripsi terpancar dari tubuhnya. Pada saat itu, bahkan Qin Tian dan master lainnya yang berada di tahap selanjutnya dari level Divine Heavenly Sovereign bisa merasakan penindasan kuat yang berasal dari tubuh Mu Chen. Saat semua orang menatapnya, Mu Chen mengulurkan jari-jarinya, menunjuk ke deklarasi surga, dan perlahan bergerak ke bawah. Berdengung. Saat jari Mu Chen menyentuh deklarasi surga, seluruh dunia bergetar. Ada kekuatan misterius yang telah membentuk penghalang untuk mencegah Mu Chen menulis di atasnya. Dia hampir sampai. Ketika Flame Emperor dan Martial Ancestor melihatnya, mereka menjadi cemas. Rupanya, berdasarkan kekuatan Mu Chen saja, sepertinya sulit baginya untuk meninggalkan nama lengkapnya di deklarasi surga, meskipun dia telah berhasil mengaktifkannya. Itu karena yayasannya. Bagaimanapun, Mu Chen masih muda. Meskipun dia telah menerima bimbingan dari Kaisar Abadi, dia masih belum sampai di sana. Namun, pencapaiannya sejauh itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Sepertinya harapanmu telah hancur. Dewa jahat surgawi berkata saat dia menyaksikan pemandangan itu sambil tersenyum. Banyak kekuatan tertinggi dari ras ekstrateritorial tertawa dan mengejek kekuatan tertinggi dari 1000 dunia. Tawa mereka keras seperti guntur, dan mereka keluar untuk menurunkan moral dari kekuatan tertinggi dari dunia 1000 besar. Namun, Kaisar Api, leluhur bela diri, dan kekuatan tertinggi dari dunia 1000 besar tidak terpengaruh olehnya. Mereka sudah mengira hal seperti itu akan terjadi. Agar Mu Chen dapat meninggalkan namanya di deklarasi surga, dia tidak harus hanya bergantung pada kekuatannya sendiri. Mu Chen berdiri di bawah deklarasi surga dan tampak tenang. Ketika dia menyadari bahwa dia telah dihentikan dari menulis deklarasi surga oleh kekuatan misterius, dia tidak memaksakan jalannya. Dia hanya menutup matanya. Dia melakukannya selama lebih dari 10 napas. Saat orang-orang merasa bingung, ruang di belakang Mu Chen hancur, dan semua orang melihat satu sosok hitam dan satu putih berjalan keluar dari ruang untuk berdiri di samping Mu Chen. Salah satu sosok itu mengenakan gaun hitam panjang, dan yang lainnya mengenakan gaun putih panjang. Keduanya tampan dan ramping, dan mereka tampak persis seperti Mu Chen. Saya minta maaf karena saya terlambat, kata Mu Chen dalam gaun hitam sambil tersenyum. Tidak, kamu datang pada waktu yang tepat. Mu Chen tersenyum dan berkata, ayo kita lakukan. Para Mu Chen hitam dan putih mengangguk, dan mereka berdua membentuk segel dengan tangan mereka. Tiba-tiba, cahaya spiritual yang luas melonjak di belakang mereka, dan cahaya spiritual berubah menjadi dunia energi spiritual. Di dunia energi spiritual, dua bayangan kuno secara bertahap muncul. Salah satu bayangan itu jelas seperti kristal,
dan itu memancarkan cahaya tak berujung. Di bawah kekuatan cahaya, bahkan ruang itu menjadi kokoh dan tidak dapat dihancurkan. Bayangan lainnya tampak sangat halus. Itu memiliki energi spiritual yang tak terlukiskan besar, dan bahkan Qintian dan master lainnya yang berada di tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi ilahi merasa tidak signifikan di bawah kekuatan energi spiritual. Tubuh cahaya tak berujung. Tubuh suci roh agung. Semua penguasa surgawi bersemangat ketika mereka melihat dua bayangan kuno. Kedua bayangan itu adalah tubuh surgawi primitif yang legendaris, dan Mu Chen telah berhasil mengolahnya. Ada 5 badan surgawi primitif, dan Mu Chen telah berhasil membudidayakan 3 dari mereka. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah berhasil membudidayakannya. Seru Kaisar Api dan leluhur bela diri. Ki Trinity memang luar biasa, dan itu adalah keberuntungan Mu Chen sehingga dia cocok untuk mengolahnya. Bahkan Kaisar Api dan leluhur bela diri mungkin tidak bisa melakukannya sebaik Mu Chen. Dewa jahat surgawi berhenti mengejek Mu Chen, dan wajahnya menegang. Dia menatap Mu Chen dalam-dalam dan berkata, aku tidak pernah berharap seseorang bisa mengumpulkan 3 benda surgawi primitif di tubuhnya. Pada satu pandangan, Dewa jahat surgawi tahu bahwa ketiga Mu Chen berasal dari tubuh yang sama. Mu Chen pasti memiliki teknik klon bayangan tingkat tinggi yang memungkinkan dia dan replikanya untuk tidak bergantung satu sama lain, dan masing-masing dari mereka dapat menumbuhkan tubuh surgawi primitif. Seseorang harus bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menulis pada deklarasi surga, dan karena ketiga Mu Chen milik satu tubuh, mereka dapat bergabung untuk melakukannya. Dalam hal ini, tidak akan lagi menjadi masalah bagi Mu Chen untuk meninggalkan namanya di deklarasi surga. Cahaya berkilauan di mata Dewa Jahat Surgawi, dan dia ingin menghentikan Mu Chen dari menulis deklarasi surga. Namun, dia membatalkan idenya pada akhirnya, karena kekuatan dunia berada di puncak kekuatannya ketika deklarasi surga muncul. Jika dia mencoba untuk menghancurkannya, deklarasi surga akan menyerangnya. Meskipun dia akan menyerang deklarasi surga di masa depan dan mengambil alihnya, jelas bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk melakukannya. Dengan demikian, energi iblis yang melonjak di sekitar Dewa Jahat Surgawi secara bertahap menjadi tenang, dan dia menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan jahat. Berdengung. Pada saat itu, tubuh cahaya tak berujung dan tubuh suci roh agung bergabung ke dalam tubuh hitam dan putih Mu Chen. Tiba-tiba, energi spiritual di tubuh mereka melonjak ke tingkat yang tinggi. Biarkan kami berdua membantumu. Mu Chen hitam dan putih berteriak dan menyerang pada saat yang bersamaan. Dua arus energi spiritual kemudian ditembakkan dari telapak tangan mereka, dan energi spiritual membentuk bintang-bintang dalam semburan. Mereka mempesona dan perkasa. Ledakan. Kedua toren energi spiritual akhirnya berkumpul di atas jari Mu Chen, dan pada saat itu, jari-jarinya tampak sedikit transparan. Wajah Mu Chen tampak serius. Dia perlahan-lahan mengangkat jari-jarinya seolah-olah itu berat dan mulai menulis deklarasi surga lagi. Ketika jari-jari Mu Chen mencoba menyentuh deklarasi surga, kekuatan misterius muncul lagi untuk menghentikannya dari menulis deklarasi surga. Namun, kali ini, tatapan tajam keluar dari mata Mu Chen, dan dia mendorongnya dan mulai menulis di atasnya. Berdengung. Saat itu, fluktuasi beriak melonjak keluar dari deklarasi surga dan berputar di seluruh dunia. 1000 besar. Gelombang suara kuno bergema di telinga semua orang di dunia 1000 besar. Obstruksi misterius telah menembus pada saat itu, dan Mu Chen merasa jari-jarinya telah menyentuh layar misterius. Dia kemudian menggerakkan jari-jarinya dan menulis deklarasi surga dengan tatapan muram. Saat Mu Chen menggerakkan jari-jarinya, semua orang kagum melihat bahwa kekuatan misterius mulai berkumpul menuju deklarasi surga kuno ketika sebuah kata mulai muncul. Ketika pukulan terakhir telah dilakukan, kekuatan agung berputar keluar. Katamu telah tertulis di deklarasi surga. Mu. Setelah pukulan terakhir ditulis, Mu Chen berhenti sejenak dan merenung. Dia ingin terus menulis, tetapi pada akhirnya dia berhenti. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melanjutkan. Hanya jika seseorang menuliskan nama belakangnya dan diberi nama pada deklarasi surga, apakah itu akan benar-benar dianggap memiliki namanya yang tertulis pada deklarasi surga? Namun, akan lebih sulit untuk menuliskan nama yang diberikan pada deklarasi surga. Tidak heran saat itu, bahkan Flame Emperor dan Martial Ancestor tidak dapat menyelesaikan bagian kedua. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan merasa itu sangat disayangkan.
Jika dia bisa meninggalkan nama lengkapnya di deklarasi surga, dia tidak akan memiliki masalah berurusan dengan dewa jahat surgawi. Mu Chen menghela nafas dan perlahan menarik tangannya. Pada saat yang sama, cahaya spiritual yang luas menyinari kata Mu pada deklarasi surga, dan seolah-olah kata itu telah terukir jauh di dunia. Kekuatan misterius kemudian turun dari langit dan mengalir ke kepala tiga Mu Chen dan menutupi mereka. Ketiga Mu Chen menutup mata mereka, dan jubah mereka berkibar karena angin. Semua kekuatan teratas bisa merasakan penindasan yang kuat yang secara bertahap memancar dari tubuh ketiga Mu Chen. Penindasan telah melampaui tingkat penguasa surgawi ilahi. Itulah arti transformasi yang sebenarnya. Ketiga Mu Chen membuka mata mereka dan saling memandang dan tersenyum. Pada saat itu, mereka bisa merasakan kekuatan misterius tambahan di tubuh mereka. Kekuatan itu adalah kekuatan dunia. Mereka sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Flame Emperor dan Martial Ancestor tersenyum dan menangkupkan tinju mereka pada Mu Chen dari jauh dan memberi selamat padanya. Selamat, Anda telah meninggalkan nama Anda di deklarasi surga. Petik 2. Mu Chen akhirnya mencapai status yang sama dengan Flame Emperor dan Martial Ancestor. Ketika orang-orang di benua roh iblis dan semua benua dari dunia seribu besar melihat bahwa Mu Chen telah meninggalkan namanya di deklarasi surga, mereka sangat bersemangat. Mereka berteriak kegirangan, dan suara riang mereka mengguncang seluruh dunia seribu besar. Selamat, Sovereign Mu, karena meninggalkan namamu di deklarasi surga. Qin Tian, orang suci pedang baju hijau, dan beberapa master lainnya menangkupkan tangan mereka dan membungkuk ke Mu Chen. Mereka terdengar bersemangat, dan mereka dipenuhi rasa hormat untuk Mu Chen. Saat Mu Chen meninggalkan namanya di deklarasi surga, dia sudah memiliki status yang sama dengan Flame Emperor dan Martial Ancestor. Mereka menyebut Mu Chen sebagai Sovereign Mu, dan itu berarti mereka telah menerimanya untuk statusnya. Mu Chen saat ini adalah orang ketiga di dunia seribu besar yang telah meninggalkan namanya di deklarasi surga. Cahaya spiritual yang menyilaukan keluar dari deklarasi surga, sementara tiga Mu Chen berdiri berdampingan di bawahnya. Cahaya spiritual berkumpul di glabella mereka, lalu berubah menjadi rune cahaya misterius. Rune cahaya tampak seperti titik cahaya saat mereka berubah menjadi tiga manik-manik melengkung. Ujung manik-manik mengarah ke tengah, sementara tiga manik-manik melengkung mulai berputar perlahan. Manik-manik memancarkan fluktuasi yang menakjubkan, dan pada saat yang sama, memiliki kekuatan yang mendominasi secara misterius. Hanya orang-orang yang telah meninggalkan nama mereka di deklarasi surga yang dapat memiliki rune cahaya spesial. Teriakan gembira dari semua orang yang hadir memenuhi seluruh area setelah mereka melihat apa yang baru saja terjadi. Cahaya pada deklarasi surga bersinar untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mulai menghilang. Kemudian, akhirnya menghilang sama sekali, kehadirannya tidak lagi terasa sama sekali. Dia akhirnya berhasil. Qin Tian dan master lainnya di tingkat Divine Heavenly Sovereign tahap selanjutnya sangat bersemangat ketika mereka melihat bahwa Mu Chen telah berhasil meninggalkan namanya di deklarasi surga. Pada saat itu, penindasan yang datang dari tubuh Mu Chen sebanding dengan penindasan dari Flame Emperor dan Martial Ancestor. Tapi, yang paling membuat orang-orang bersemangat adalah kenyataan bahwa itu ada tiga Mu Chen, bukan satu. Karena ketiga Mu Chen ini memiliki kekuatan yang serupa, ketika Mu Chen meninggalkan namanya di deklarasi surga, itu setara dengan tiga orang yang meninggalkan nama mereka di deklarasi surga. Tiba-tiba, bukannya dua orang, ada 5 orang di dalam 1000 dunia besar dengan nama mereka di deklarasi surga. Itu memang susunan yang mengesankan yang berhasil membawa kekuatan dunia 1000 besar ke ketinggian yang lebih tinggi. Faktanya, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah seluruh dunia 1000 besar. Sekarang, dengan 5 orang bertarung melawan 1 orang, Dewa Jahat Surgawi pasti merasa mereka sulit untuk ditangani. Saat ini, Mu Chen berdiri di puncak gunung dan mengangkat kepalanya. Saat dia melakukannya, 3 Mu Chen muncul di samping Flame Emperor dan Martial Ancestor dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya spiritual yang luas meledak dari tubuh Kaisar Api, leluhur bela diri, dan Mu Chen, seperti 3 matahari. Cahaya spiritual segera naik dan bersinar terang di langit. Ketika orang-orang dari 1000 dunia besar melihat pemandangan ini, mereka sangat bersemangat. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kegelapan yang berasal dari tubuh Dewa Jahat Surgawi telah mulai mundur.
Mereka menyaksikan saat kegelapan bergerak kembali ke sisi lain dari benua roh iblis, tidak dapat menyerang wilayah mereka lebih jauh. Pada saat itu, seluruh dunia seolah terpecah menjadi dua bagian. Dunia seribu besar akhirnya memiliki kemampuan untuk bersaing dengan dewa jahat surgawi dan setara dengannya. Ketika orang-orang di seribu dunia besar melihat bahwa kegelapan telah surut, mereka merasa lega. Penindasan yang mereka rasakan telah hilang dan moral mereka meningkat secara eksponensial. Saat mereka berteriak kegirangan, suara mereka bergema di setiap sudut dunia seribu besar, sovereignmu. Di hadapan teriakan kegembiraan di sisi seribu besar dunia, kekuatan teratas dari ras ekstrateritorial tampak tercengang. Mereka tidak lagi bersikap sombong seperti sebelumnya. Sampah. Aku tidak pernah menyangka Great Thousand World memiliki kartu truf yang begitu kuat. Wajah Saint Heaven Demon Emperor berubah suram saat dia menatap Mu Chen. Saya ingat orang ini. Jiang Ya dari klan roh jahat mati di tangannya. Namun, saat itu, dia masih hanya di tingkat penguasa surgawi tingkat dewa. Saya tidak pernah menyangka dia akan mencapai level setinggi ini dalam waktu 5 tahun. Kata Kaisar Iblis Langit Kegelapan dengan suara dingin. Kaisar Iblis Surga yang lain mengomentari kemajuan mengesankan Mu Chen juga, mereka semua berbicara sekaligus dan tiba-tiba membuat banyak suara. Namun, ini berlanjut hanya untuk beberapa saat. Karena mereka segera menyadari sepasang mata dingin menatap mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dewa jahat surgawi menatap mereka dan berkata, "Ya, ini masih merupakan pekerjaan yang belum selesai. Meskipun jumlahnya telah meningkat, apa bedanya sebenarnya?" Petik 2. Karena itu, Dewa jahat surgawi mengabaikan Kaisar Iblis Surga dan mengalihkan pandangannya ke 5 sosok di kejauhan, yang memiliki sejumlah besar cahaya spiritual agung yang dipancarkan dari tubuh mereka. Tampaknya bagi saya bahwa ini adalah kartu truf yang telah Anda persiapkan selama 5 tahun terakhir, Dewa jahat surgawi berkata datar. Sama sekali tidak ada emosi dalam suaranya saat dia menambahkan, namun, menurut Anda apakah Anda memiliki keunggulan atas saya hanya karena Anda telah bertambah jumlahnya? Dewa jahat surgawi kemudian meringkuk bibirnya menjadi senyuman mengejek. Martial Ancestor menyipitkan matanya dan suaranya terdengar tenang saat dia menjawab, "Seperti apakah kami memiliki keunggulan atasmu atau tidak, aku tidak tahu. Namun, setelah pertarungan kita, jawaban itu akan menjadi jelas." Petik 2. Ho, Anda benar sekali. Dewa kejahatan surgawi tertawa dan berkata saat cahaya dingin berkilauan pada 3 mata jahat di gelabelannya, membuat duri semua orang merinding. Kalau begitu, ayo bertarung. Jika aku menang, jutaan orang di dunia seribu besar ini akan menjadi budak ras ekstrateritorial kita. Lalu, kami akan memperlakukan mereka seperti binatang buas dan membantai mereka kapanpun kami mau. Dewa jahat surgawi tersenyum aneh. Senyuman ini membuatnya terlihat baik hati, tetapi kata-kata yang baru saja dia ucapkan hanya berisi kekejaman. Ketika kekuatan teratas dari 1000 dunia besar mendengar apa kata-kata kasar Dewa jahat surgawi, wajah mereka menjadi sangat pucat. Ledakan. Tiba-tiba, sinar energi iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari tubuh Dewa jahat surgawi. Setiap sinar energi iblis seperti naga iblis yang mengaum. Pada saat itu, energi iblis menutupi seluruh area, dan Dewa jahat surgawi, yang berdiri di depan energi iblis yang luas ini, tampak seperti iblis penghancur yang baru saja turun ke dunia. Matahari kehancuran iblis. Setelah Dewa jahat surgawi meneriakkan ini dengan suaranya yang keras dan dalam, beberapa sinar energi iblis, yang semuanya tampak seperti naga iblis, berkumpul bersama. Naga iblis kemudian berubah menjadi 9 matahari hitam. Saat api iblis bangkit dari matahari iblis, fluktuasi yang merusak keluar dari mereka. Hanya sedikit fluktuasi ini telah menyebabkan benua roh iblis menunjukkan tanda-tanda runtuh. Berdengung. Hampir segera, 9 matahari hitam melesat dan menuju ke arah Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Ketika Qin Tian dan penguasa surgawi, yang berdiri di belakang mereka bertiga, melihat matahari hitam menyerang Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, mereka semua terkejut. Kekuatan matahari setan membuat mereka merasa tidak berdaya. Mereka seperti semut sebelum raksasa. Tingkat kekuatan bertarung itu begitu destruktif, itu di luar kemampuan mereka untuk menyebar. Ketika Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri melihat bahwa Dewa jahat surgawi akhirnya menyerang, wajah mereka berubah menjadi serius dan mereka tidak berani mengambil serangannya dengan ringan.
Jadi, mereka saling memandang dan mengangguk. Ledakan. Kaisar Api telah memimpin untuk menyerang, dan saat dia mengulurkan tangannya, pedang hitam yang menyala muncul di dalamnya. Dengan tatapan tajam, dia memegang pedang hitam dengan kedua tangannya dan menebas dengan keras saat dia berteriak, pedang api gelombang perpisahan. Ketika Kaisar Api menebas dengan pedangnya, banyak suara gelombang deras terdengar. Namun, itu bukanlah gelombang, tapi api yang memenuhi seluruh area pada saat itu. Kaisar Api kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan menebas keluar, menyebabkan seluruh ruang terbakar. Dalam api, Kaisar Api telah mengembangkan keterampilan ini ketika dia masih muda. Namun, mengingat tingkat kultivasinya saat ini, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan lebih sombong daripada kekuatan super langka di dunia 1000 besar. Martial Ancestor segera menyerang setelah Flame Emperor melancarkan serangannya. Pada saat itu, petir mengelilingi staf Kaisar Petir. Kemudian, Martial Ancestor menginjak tongkat, menyebabkannya berubah menjadi 3 petir, yang segera ditembakkan sebelum berubah menjadi naga petir besar. Saat Flame Emperor dan Martial Ancestor menyerang, mereka masing-masing memblokir 3 matahari setan. 3 matahari iblis yang tersisa kemudian melesat ke arah Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat matahari setan yang merusak saat mereka mendekatinya. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan memandang Mu Chen yang mengenakan gaun putih dan mengangguk. Mu Chen dalam gaun putih segera tersenyum kembali padanya saat dia melangkah maju. Berdengung. Ketika Mu Chen dalam gaun putih melangkah maju, cahaya tak berujung berkumpul ke arahnya dari seluruh area. Tembok cahaya. Mu Chen dalam gaun putih berteriak, dan pada saat itu, cahaya berkumpul untuk membentuk tembok cahaya besar, yang memblokir jalur 3 matahari iblis. Saat tembok cahaya berdiri di langit, tampak tak tergoyahkan. Ini adalah kekuatan tubuh cahaya tak berujung. Tubuh surgawi primitif memiliki kekuatan pertahanan paling kuat, yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan pertahanan lain di seluruh dunia 1000 besar. Ledakan, ledakan. Ada beberapa ledakan keras saat serangan destruktif berbenturan di langit. Gelombang kejut berputar keluar dan menghancurkan ruang. Untungnya, kedua belah pihak menghindari untuk menyerang benua roh iblis, karena pasukan mereka ada di sana. Namun, meskipun mereka dapat menghindari memukul benua roh iblis, itu masih dipengaruhi oleh gelombang kejut. Jadi, tanah dan gunung berguncang, dan ada retakan besar di tanah, yang perlahan mulai menyebar. Kekuatan tertinggi dari kedua sisi mengarahkan pandangan mereka ke langit. Matahari iblis dihancurkan dan energi iblis mengamuk saat Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri menghalangi jalan mereka untuk melarikan diri. Demi semua orang di 1000 dunia, kami harus melawanmu. Teriak Kaisar Api saat dia meraih pedang hitamnya dan menembak ke arah dewa jahat surgawi. Martial Ancestor menyerang pada saat yang sama, dan ketika segudang sinar petir mengelilingi staf petir, setiap sinar yang mengandung kekuatan penghancur, mereka meledak menuju dewa jahat surgawi. Swoosh, swoosh, swoosh. Ketiga Mu Chen kemudian menyerang juga, dan bersama-sama, dengan Flame Emperor dan Martial Ancestor, mereka berlima membentuk lingkaran dan mengepung dewa jahat surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan kuat ini terus berlanjut di langit. Dalam menghadapi serangan gabungan dari 3 Mu Chens, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, dewa jahat surgawi tetap tak kenal takut. Dia melihat ke atas ke langit dan tertawa, sambil memancarkan kekuatan dewa iblis. Saat energi iblis berkumpul di sekitarnya, dia memilih untuk melawan 5 orang itu. Sementara itu, banyak ledakan keras terus meletus di seluruh area. Setiap kali ada ledakan, kekuatan teratas dari kedua belah pihak akan melompat, karena mereka tahu bahwa pertarungan ini akan menentukan takdir mereka. Pada saat ini, penghalang besar dibentuk oleh kekuatan besar di langit. Itu dibentuk oleh dua pihak untuk mencegah gelombang kejut menjangkau orang-orang dan merugikan mereka. Pertarungan berlanjut selama 30 menit. Pada saat ini, kedua belah pihak telah menggunakan semua cara mereka untuk menyerang satu sama lain. Mereka telah bertarung selama ribuan putaran, dan di setiap putaran, kekuatan masing-masing pihak cukup kuat untuk menghancurkan seluruh benua. Tak perlu dikatakan, pertarungan mereka sengit. Ledakan, ada pukulan kuat lainnya, dan sementara dewa jahat surgawi berdiri di langit dan menatap, Mu Chen dalam gaun hitam dan Mu Chen dalam gaun putih terlempar kembali oleh energi iblis. Saat dia terus menatap mereka, rambut panjang dewa jahat surgawi berantakan dan bajunya compang-camping, dan cahaya jahat keluar dari matanya yang jahat.
Dewa jahat surgawi tampak seolah-olah dia menikmati pertarungan saat dia melihat Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri dan tertawa. Dia kemudian berkata, ini bagus. Saya tidak pernah merasa senang ikut serta dalam pertarungan yang begitu fantastis selama bertahun-tahun. Kalian bertiga tidak mengecewakan saya. Petik 2. Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri tidak menjawab, tetapi hanya melihat Dewa Jahat Surgawi dengan tatapan dingin dan sengit. Dewa Jahat Surgawi tidak terganggu oleh tanggapan marah mereka, tetapi hanya tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat mereka. Tawanya menggelegar dan terdengar buas. Itu sangat buas, bahkan menyebabkan warna di seluruh area berubah. Hahaha. Sekarang, izinkan saya melihat apakah Anda bertiga dapat menyelamatkan orang-orang dari 1000 besar dunia dari tangan saya hari ini. Jika Anda gagal melakukannya, 1000 besar dunia akan menjadi milik saya. Setelah Dewa Jahat Surgawi selesai tertawa, dia membentuk segel dengan tangannya. Saat suara membatu Dewa Jahat Surgawi bergema di seluruh area, seluruh dunia mulai bergetar. Matahari ke-9, buka. Dia kemudian memerintahkan. Mata ke-9, buka. Ketika suara dingin Dewa Jahat Surgawi bergema di daerah itu, seluruh dunia bergetar dan tampak gemetar ketakutan. Banyak pasang mata ketakutan menatap ke tempat di langit tempat Dewa Jahat Surgawi berdiri. Ada mata jahat yang tertutup rapat di sekitar pusarnya. Itu adalah mata jahat ke-9. Pada saat itu, mata jahat ke-9 bergerak dan perlahan terbuka. Mata jahat ke-9 telah muncul di dunia lagi. Saat mata jahat ke-9 terbuka, semua orang di sana merasakan kekuatan iblis keluar dari tubuh Dewa Jahat Surgawi melonjak dengan gila. Di bawah kekuatan iblis yang kuat, tidak hanya benua roh iblis di bawahnya yang menunjukkan tanda-tanda runtuh, tetapi begitu pula benua yang dekat dengan benua roh iblis. Energi iblis besar berkumpul dalam hiruk-pikuk di belakang Dewa Jahat Surgawi, dan kemudian berubah menjadi cairan hitam lengket. Cairan hitam lengket mengalir ke bawah dan menetes terus-menerus. Setiap tetes cairan hitam mengandung energi iblis, dan kekuatannya cukup untuk menghancurkan penguasa surgawi ilahi. Dewa Jahat Surgawi tersenyum jahat. Cairan hitam mengalir ke telapak tangannya dan bergerak aktif di sekitar jari-jarinya. Sesekali, cairan hitam akan mengeluarkan suara aneh, menyebabkan semua orang menggigil ketakutan. Suara itu dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh dan menghancurkan. Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri memandang Dewa Jahat Surgawi, yang berada dalam keadaan yang mengerikan, dan tampak serius. Mereka bisa merasakan aura mengancam yang sangat besar yang berasal dari tubuh Dewa Jahat Surgawi pada saat itu. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah kekuatan terkuat yang pernah ditemukan oleh 1000 dunia besar dalam keberadaannya. Kaisar Api menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa kekuatan kuat yang belum pernah muncul ini tidak ada di sana untuk melindungi dunia 1000 besar, tetapi kekuatan itu keluar untuk menghancurkannya. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Jahat Surgawi, demi orang-orang yang ada di belakang kita tidak boleh membiarkan dia masuk ke dunia 1000 besar kita, kata Martial Ancestor dengan suara yang dalam. Ayo kita hadapi dia, kata Mu Chen, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Dia perlahan mengepalkan jarinya, dan matanya tajam seperti elang. Ledakan. The Flame Emperor dan Martial Ancestor mengangguk. Detik berikutnya, 5 sosok melesat ke langit, dan 5 arus deras menembus area seperti Bima Sakti. Mereka melesat menuju Dewa Jahat Surgawi, membawa kekuatan yang kuat. Hahaha. Dewa Jahat Surgawi mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa keras. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan di hadapan 5 serangan kuat saat dia melambaikan lengan bajunya. Dong. Cairan hitam yang telah dibentuk oleh energi iblis yang luas berkumpul pada saat itu juga dan membentuk cincin iblis yang sangat besar. Cincin iblis berada di sekitar Dewa Jahat Surgawi, dan kekuatannya menyapu ke segala arah mulai dari tempat Dewa Jahat Surgawi berdiri. Bang! Bang! Kelima aliran deras menghantam cincin iblis dengan keras dan menyebabkan area itu bergetar. Cincin iblis mengungkapkan kekuatan penghancurnya yang mengerikan saat menyapu 5 arus dan menghancurkannya. 5 toren kemudian berubah menjadi cahaya spiritual. Swoosh! Cahaya spiritual berputar keluar, dan 5 sosok itu merobek langit dan muncul di sekitar Dewa Jahat Surgawi. Detik berikutnya, pedang hitam yang menyala-nyala, tongkat petir, dan 3 sinar tinju yang memiliki kekuatan berbeda meledak ke arah Dewa Jahat Surgawi. Dewa Jahat Surgawi tertawa dan mengulurkan tangannya.
Cairan hitam berkumpul di lengannya, dan dia melontarkan pukulan dan memukul pedang hitam yang menyala dengan keras. Tembakan api terjadi di seluruh area. Pedang hitam berguncang, dan ruang itu runtuh. Pada saat yang sama, Dewa Jahat Surgawi melambaikan lengan bajunya. Cairan hitam melesat keluar dari lengan bajunya dan melesat ke staf petir, membuatnya terbang menjauh. Ledakan, daging di tubuh Dewa Jahat Surgawi menggeliat, dan 3 aliran cairan hitam berubah menjadi 3 tinju iblis. Mereka meninju dan memukul keras 3 sinar tinju Muchen. Hahaha, turun. Tawa Dewa Jahat Surgawi terdengar keras seperti guntur. Ketika dia berteriak, kekuatan iblis yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya. Dong, dong, 5 suara dalam bergemuruh di daerah tersebut, dan 5 sosok itu melesat ke belakang dan meninggalkan jejak kaki yang dalam di langit. Ketika orang-orang dari 1000 dunia besar melihat pemandangan itu, mereka berteriak dengan takjub dan gemetar. Jelas bahwa setelah Dewa Jahat Surgawi membuka mata kesembilannya, dia memiliki keunggulan atas Muchen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Setelah Dewa Jahat Surgawi melemparkan Muchen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri kembali dengan serangan ganasnya, dia tersenyum. Cairan hitam yang telah dibentuk oleh energi iblis itu seperti ular saat merayap di sekitar tubuh Dewa Jahat Surgawi. Dewa Jahat Surgawi memandang mereka bertiga dengan sepasang mata yang tampak aneh saat dia tersenyum hangat dan berkata, "Meskipun kamu membuat saya kalah jumlah, kamu tampaknya tidak lagi memiliki keunggulan atas saya." Semua orang dapat melihat bahwa Dewa Jahat Surgawi berada di atas angin selama babak pertempuran sebelumnya. Ketika Dewa Jahat Surgawi membuka ke-9 mata, dia berada dalam kondisi yang sangat kuat. Kalian bertiga luar biasa, bisa mencapai level seperti itu. Jika Anda tunduk kepada saya akan memastikan bahwa teman-teman Anda dan orang yang Anda cintai akan aman, kata Dewa Jahat Surgawi sambil memandang Muchen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Namun, ketiganya tidak tertarik dan hanya tersenyum ketika mereka melihat Dewa Jahat Surgawi mencoba merekrut mereka. Tampaknya bagi kami bahwa Anda yakin akan memenangkan pertempuran, Kaisar Api mengangkat alisnya, dan dia secara bertahap menenangkan dirinya. Setelah dia menghela nafas, dia berkata, "Kalau begitu, biarkan kami bertiga melihat betapa kuatnya ke-9 matamu." Flame Emperor terdengar tegas, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia berbicara, dia menarik napas dalam-dalam. Dia menarik api yang telah keluar dari tubuhnya dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Tubuh Flame Emperor berada pada suhu tinggi dan seperti tungku. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan sepertinya sedang membangun suatu bentuk kekuatan. Setelah beberapa lama, cahaya berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi benih, dan mekar menjadi teratai yang indah. Beberapa rune api tampaknya terukir di teratai, dan setiap rune api berbeda. Mereka mewakili api aneh alam semesta. Teratai mekar dan tidak memancarkan fluktuasi energi spiritual. Namun, ketika kelopaknya terbuka, sesosok api setinggi 3 kaki sedang duduk bersila di dalam teratai. Sosok yang menyala itu memiliki mahkota di kepalanya, dan jubahnya terbakar. Wajahnya terlihat persis sama dengan Flame Emperor, dan aura otoritatifnya menyebar, membuatnya tampak seperti dewa. Ketika sosok yang menyala-nyala itu muncul, orang-orang dari 1000 dunia besar secara tidak jelas dapat merasakan suhu di daerah itu meningkat. Jelas bahwa apa yang Kaisar Api tunjukkan memiliki kekuatan yang besar. Sementara Flame Emperor sedang mempersiapkan dirinya untuk serangan terkuatnya, Martial Ancestor juga melakukan hal yang sama. Dia membentuk lingkaran dengan tangannya seolah-olah sedang memeluk benda bulat, dan jimat leluhur kuno melingkari di sekelilingnya. Setiap jimat leluhur mewakili kekuatan dengan sifat berbeda. Leluhur bela diri kemudian menggenggam kedua tangannya, dan 8 jimat leluhur melonjak ke telapak tangannya. Langit berbintang kemudian terbentuk di telapak tangannya, bersinar terang. Itu misterius dan indah, dan itu mengandung aura yang dalam. Muchen menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Flame Emperor dan Martial Ancestor telah mengaktifkan serangan paling mematikan mereka pada saat itu. Dalam hal ini, dia juga tidak akan menahan diri. Abadi, kata Muchen datar. Cahaya abadi dari tubuhnya melesat keluar dan mendarat di telapak tangannya. Cahaya, semangat agung. Setiap kali Muchen berbicara, Muchen dengan jubah putih dan Muchen dengan jubah hitam akan bergetar. 2 sinar cahaya ditembakkan dan mendarat di telapak tangan Muchen. 2 sinar cahaya mewakili kekuatan tubuh cahaya tak berujung dan tubuh suci roh agung.
Kekuatan dari tiga benda surgawi primitif berkumpul di telapak tangan Mu Chen dan mengelilingi mereka. Mu Chen perlahan menggenggam kedua tangannya, dan tanda kuno mulai muncul di punggung tangannya. Pada saat itu, senyuman di wajah Dewa Jahat Surgawi telah hilang, digantikan oleh ekspresi muram. Dewa Jahat Surgawi mulai merasa terancam oleh kekuatan yang dipancarkan mereka bertiga. Kaisar Api mengangkat kepalanya, dan suaranya yang tanpa emosi bergema di daerah itu sambil berkata, "Saya telah mengembangkan keterampilan ini selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah menggunakannya sebelumnya. Hari ini, saya akan menggunakannya untuk menantang 9 mata Anda. Saya akan menamai keterampilan ini, Dewa Api." Petik 2. Setelah Kaisar Api membuat pernyataan, sosok tiga kaki yang menyala di teratai itu perlahan bangkit. Ketika itu terjadi, panas di seluruh dunia seribu besar melonjak hingga mencapai suhu tinggi, dan dunia seribu besar tiba-tiba menjadi panas. Martial Ancestor mengangkat tangannya pada saat bersamaan. Dunia berbintang terbentuk di atas telapak tangannya, dan ada beberapa bintang luar biasa di dunia berbintang. Bintang-bintang mewakili berbagai kekuatan, dan mereka berkumpul dan bergabung dengan sempurna di dunia berbintang. Untuk pukulan ini, aku akan menamainya, Semesta Agung. Martial Ancestor menjentikkan jarinya, dan dunia berbintang bangkit. Mu Chen melepaskan telapak tangannya saat itu juga. Mutiara seukuran mata naga muncul dari telapak tangannya dan memancarkan fluktuasi kekuatan primitif. Primitif, artinya permulaan, jadi aku akan menamainya, Alpha Pellet. Saat itu, sosok tiga kaki yang menyala, dunia berbintang, dan Alpha Pellet naik ke langit dan menargetkan Dewa Jahat Surgawi. Ekspresi pada ekspresi Dewa Jahat Surgawi tiba-tiba berubah di hadapan kekuatan kuat yang telah ditampilkan oleh Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Dia bisa merasakan bahwa dia dalam bahaya besar, dan kematian mengetuk pintunya ketika dia melihat tiga benda itu. Hanya pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah meremehkan tiga orang paling kuat dari dunia seribu besar. Mata ke-10. Sosok yang menyala, langit berbintang semesta, dan mutiara, yang seperti mata naga, membentuk-bentuk segitiga saat mereka berlari menuju Dewa Jahat Surgawi. Mereka tidak melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi begitu mereka dibentuk untuk menargetkan musuh mereka, pukulan mereka pasti akan membunuh musuh mereka jika dia diserang olehnya. Tidak ada keributan dan aura yang menghancurkan bumi saat mereka bepergian, tetapi hanya kedamaian. Faktanya, rasa damai inilah yang menyebabkan Dewa Jahat Surgawi menjadi pucat pasi. Ketakutan yang dalam dan intens mulai terlihat di mata Dewa Jahat Surgawi. Jelas bahwa Dewa Jahat Surgawi tidak mengharapkan kekuatan menjadi begitu kuat ketika Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri bergabung. Ketika Mu Chen menunjukkan pukulan mematikan terakhirnya, wajahnya menjadi pucat. Namun, untungnya dia bisa pulih dengan sangat cepat. Ini karena dia memiliki tubuh suci roh agung, sehingga dia dapat terus mengisi kembali energi spiritualnya, memastikan bahwa itu tidak akan pernah benar-benar habis. Jadi, setelah Mu Chen menunjukkan serangan kuat ini, dia tidak punya masalah memulihkan energi spiritual yang telah dia gunakan. Ketika Mu Chen melihat Dewa Jahat Surgawi, yang diserang oleh tiga pukulan kuat, dia merenung sejenak. Tiba-tiba, dia menginjak kakinya, menyebabkan celah spasial besar muncul di langit. Ada dunia lain di celah spasial, dan terlihat jelas bahwa itu adalah alam bawah yang hancur, karena tidak ada makhluk hidup yang bisa terlihat di dalamnya. Retakan spasial menyerupai mulut besar karena menutupi wilayah di mana Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri berdiri sepenuhnya. Mu Chen tahu bahwa serangan mereka akan kuat dan merusak, dan begitu celah spasial menyebar, tidak hanya benua roh iblis akan terpengaruh, tetapi benua yang berada di sekitar benua roh iblis juga akan terpengaruh, bahkan mungkin hancur. Dewa Jahat Surgawi hanya melirik ke alam bawah yang telah menelan mereka, jelas tidak terganggu oleh pemandangan itu. Karena pasukan besarnya juga hadir, dia merasa akan lebih baik bagi mereka untuk bertempur di pesawat bawah untuk mencegah pasukannya terluka oleh pukulan itu. Mu Chen, Kaisar Api, leluhur bela diri dan Dewa Jahat Surgawi mendarat di alam bawah, tetapi semua orang masih bisa melihat apa yang sedang terjadi melalui celah spasial. Semua mata tertuju pada Dewa Jahat Surgawi saat tiga serangan kuat dari Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri bergerak semakin dekat ke Dewa Jahat Surgawi. Wajah Dewa Jahat Surgawi menjadi tegang saat dia melihat sosok yang menyala, langit berbintang semesta, dan mutiara kuno. Dia kemudian perlahan-lahan menggenggam kedua tangannya,
menyebabkan arus setan yang luas mengalir di belakangnya dan berkumpul di kakinya. Aliran tersebut kemudian berubah menjadi Black Demonic Lotus. Saat ini terjadi, tidak ada ekspresi di wajah dewa jahat surgawi. Saat cahaya iblis mengalir di sekelilingnya, dia tampak seperti Buddha iblis. Secara tidak jelas, suara nyanyian aneh bisa terdengar di seluruh area. 9 mata jahat pada tubuh dewa jahat surgawi perlahan-lahan menutup saat ini, sementara 9 sinar cahaya hitam bergerak di permukaan tubuhnya sebelum berkumpul di ujung lidahnya. Kemudian, lidahnya tiba-tiba berubah menjadi hitam saat cahaya hitam mengalir ke atasnya. Itu terlihat sangat aneh dan misterius. Segera, 3 serangan telah mencapai dewa jahat surgawi. Sosok api setinggi 3 kaki itu menebas dengan telapak tangannya, yang seperti pedang paling tajam. Pukulan itu membuatnya seolah-olah dunia telah dihancurkan oleh nyala api yang sangat tajam. Pada saat yang sama, suhu di Lower Planet meningkat, dan bahkan tanah mulai mencair. Saat dewa jahat surgawi melihat sosok 3 kaki yang menyala, dia berteriak dengan suara yang dalam dan jahat, 9 mata, musnahkan kutukan dunia. Dewa jahat surgawi kemudian mengangkat kepalanya dan menambahkan, pergi. Dewa jahat surgawi tampak seperti nyanyian Buddha iblis, dan segera, nyanyiannya berubah menjadi kata-kata yang terlihat, dan ketika kata-kata itu mengalir keluar dari mulut dewa jahat surgawi, itu sangat menakutkan. Nyanyian iblis ini memang ganas dan merusak. Itu seperti iblis yang ganas, dan setelah dilepaskan, ia berusaha melahap seluruh dunia. Dong, pada saat itu, Demon Chen bangkit dan bentrok dengan sosok 3 kaki yang menyala. Pada saat itu, tidak ada ledakan keras dari tabrakan tersebut, karena semua gelombang suara telah hancur menjadi ketiadaan. Sementara semua orang menyaksikan dataran rendah mulai runtuh dengan kecepatan sangat cepat, langit berbintang semesta mendatangi dewa jahat surgawi. Itu sangat misterius, dan bahkan dengan kekuatan dewa jahat surgawi, dia tahu bahwa dia kemungkinan besar akan terluka parah jika dia terkena itu. Jadi, dewa jahat surgawi membuka mulutnya sekali lagi, dan mengulangi nyanyian iblis, lalu berteriak, pergi. Setelah mendengar perintahnya, Demon Chen kedua melesat ke depan dan menghantam Starry Sky of the Universe. Kedua nyanyian iblis telah menghentikan sosok yang menyala dan langit berbintang semesta bergerak menuju dewa jahat surgawi. Setelah itu, dewa jahat surgawi melihat ke arah pelet primitif yang melesat ke arahnya dan berteriak, pergi. Setelah mendengarnya, Demon Chen melesat dan segera mengenai primitif pelet. Berdengung. Saat primitif pelet diserang oleh Demon Chen, itu bergetar untuk melepaskan seberkas cahaya. Saat cahaya dan nyanyian setan bertabrakan satu sama lain, cahaya itu menangkis nyanyian iblis. Pada saat yang sama, sinar cahaya kuno lain keluar dari primitif pelet dan langsung menuju ke dewa jahat surgawi. Ada 3 sumber kekuatan yang berasal dari primitif celestial bodies di primitif pelet. Kekuatan tubuh cahaya tak berujung bagus dalam pertahanan, jadi itu tidak bisa dihancurkan. Kekuatan tubuh abadi primordial mengambil peran ofensif, karena memiliki tubuh suci roh agung untuk mendukungnya, yang memastikan bahwa itu akan terus diisi dengan pasokan energi spiritual yang tak ada habisnya. Jadi, ketika dewa jahat surgawi melihat sinar cahaya kuno, dia terkejut dan membuka mulutnya untuk menyemburkan nyanyian iblis lain untuk melawan sinar cahaya kuno. Berdengung, berdengung. Kedua pihak menggunakan pukulan paling mematikan mereka untuk saling menyerang di Lower Planet. Meskipun tidak ada ledakan keras, semua orang bisa merasakan fluktuasi destruktif yang datang dari Lower Planet saat mereka bertarung. Mereka bisa melihat bahwa kekuatan destruktif dari pukulan itu mendatangkan malapetaka dan menghancurkan Lower Planet. Pergilah, pergilah, pikir para penonton saat mereka menyaksikan 9 nyanyian setan berputar dan terus meledakkan sosok 3 kaki yang menyala, langit berbintang semesta, dan pelet primitif. Ada efek beriak yang sangat besar, dan saat menyebar, itu akhirnya menghancurkan seluruh ruang. Ada juga angin topan spasial yang menelan seluruh Lower Planet di dalamnya. Semua orang di benua roh iblis, serta orang-orang di dunia 1000 besar, semua mengarahkan pandangan mereka ke alam bawah. Meskipun penglihatan mereka telah diblokir oleh angin topan tata ruang dan mereka tidak dapat melihat situasi di bidang bawah, mereka tidak berani berpaling. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa takdir mereka akan ditentukan oleh hasil dari pertarungan ini yang sekarang terjadi di dataran rendah. Angin topan spasial bertahan di pesawat bawah untuk beberapa waktu sebelum akhirnya mulai menghilang. Setelah badai angin spasial telah hilang seluruhnya,
orang-orang melihat pemandangan, intensitas di mata mereka. Orang-orang tersentak ketika mereka melihat situasi di Lower Planes. Beberapa benua di Lower Planes telah hancur total, membuat seluruh Lower Planes benar-benar kosong. Sekarang, hanya 6 sosok yang terlihat di langit, semuanya berhadapan satu sama lain. Tampak jelas bahwa Lower Planes telah dihancurkan oleh pukulan yang dilemparkan kedua belah pihak selama pertarungan mereka. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan destruktif yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Mereka kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Dewa Jahat Surgawi, yang berdiri di langit, teratai setan di bawah kakinya dan 9 nyanyian iblis perlahan-lahan berputar di sekelilingnya. Kemudian, sosok api setinggi 3 kaki itu mulai meredup sebelum akhirnya berhenti terbakar dan langit berbintang semesta meledak. Primitif pelet rusak saat ini juga. Ketika orang-orang dari 1000 dunia besar melihat pemandangan di depan mereka, mereka merasakan hawa dingin yang dingin menjalar di punggung mereka. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah Dewa Jahat Surgawi berhasil menangkis serangan mematikan Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, dan jika itu masalahnya, cara apa lagi yang harus mereka hadapi dengan surgawi? Dewa Jahat, di sisi lain, kekuatan teratas dari ras ekstrateritorial tampak gembira. Retak. Namun, ketika orang-orang di satu sisi benua roh iblis merasa tertekan dan orang-orang di sisi lain merasa gembira, suara keras terdengar dari alam bawah. Orang-orang memandang dengan takjub saat 9 nyanyian iblis yang mengelilingi Dewa Jahat Surgawi mulai retak. Lalu, mereka tiba-tiba meledak. Pada saat itu, tubuh Dewa Jahat Surgawi bergetar dan teratai setan di bawah kakinya mulai dilalap api. Noda darah yang berwarna hitam muncul di sudut mulut Dewa Jahat Surgawi. Pada saat itu, seluruh dunia dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Ekspresi gembira sebelumnya yang muncul di wajah kekuatan tertinggi dari perlombaan ekstrateritorial tiba-tiba membeku sebelum digantikan dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Dewa Jahat Surgawi, yang seperti Dewa Iblis bagi mereka, akan terluka. Ada keheningan total di sisi 1000 besar dunia juga. Orang-orang dari 1000 dunia besar memandang satu sama lain dengan takjub, karena mereka tidak percaya bahwa Dewa Jahat Surgawi terluka. Di alam bawah, wajah Dewa Jahat Surgawi berubah suram. Saat dia mengulurkan tangannya dan perlahan menyeka noda darah yang ada di sudut mulutnya, dia berkata tanpa emosi, "Aku tidak pernah menyangka aku akan terluka olehmu." Dewa Jahat Surgawi telah mengaktifkan serangannya yang paling kuat, tetapi dia jelas meremehkan kekuatan Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Meskipun dia berhasil menangkis serangan mereka, dia masih terluka. Meskipun cederanya tidak terlalu serius, itu tetap berarti bahwa Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri memiliki kemampuan untuk menyakitinya. Pada titik itu, dia tidak bisa lagi menganggap dirinya tak terkalahkan. Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri saling memandang. Tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah orang-orang yang sombong, jadi mereka tidak akan membiarkan diri mereka menjadi terlalu gembira atas luka sekecil itu. Meskipun kami bertiga bergabung untuk melawanmu, kami masih berhasil melukaimu sedikit, Kaisar Api tersenyum dan berkata. Kamu memang kuat. Martial Ancestor melihat Dewa Jahat Surgawi juga. Meskipun mereka berada di sisi yang berlawanan, dia menghormati Dewa Jahat Surgawi karena kekuatannya yang besar. Martial Ancestor kemudian berkata dengan tenang, namun, dari kelihatannya, Dewa Jahat Surgawi akan mengalami kesulitan jika dia ingin menghancurkan dunia 1000 besar kita. Dari pertukaran pukulan mereka sebelumnya, jelas bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dewa Jahat Surgawi. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkannya sepenuhnya, mereka setidaknya telah menunjukkan bahwa Dewa Jahat Surgawi tidak dapat memiliki keunggulan atas mereka juga. Perlombaan ekstrateritorial ingin mengambil alih dunia 1000 besar karena mereka sekarang memiliki Dewa Jahat Surgawi untuk mendukung mereka. Namun, karena ketiganya berhasil menjepit Dewa Jahat Surgawi, kekuatan teratas lainnya dari ras ekstrateritorial tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia 1000 besar. Dengan demikian, kedua belah pihak hanya bisa terus berjuang dan menguras energi satu sama lain, seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Cahaya spiritual mengalir di mata Mu Chen saat dia berkata dengan suara tenang, jika ini terus berlanjut, Anda akan berada di pihak yang kalah. Memang, jika mereka melanjutkan pertarungan ini, 1000 besar dunia harus membayar mahal. Namun, setidaknya mereka diberi lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Kemudian, setelah beberapa dekade berlalu,
Flame Emperor dan Martial Ancestor mungkin bisa meninggalkan nama lengkap mereka di deklarasi surga. Ketika saat itu tiba, bahkan jika mereka bertiga tidak bergabung, satu orang saja mungkin dapat menangani Dewa Jahat Surgawi. Situasi saat ini menempatkan Dewa Jahat Surgawi dalam situasi yang canggung. Jika dia terus bertarung, dia akan dihalangi oleh Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Selain itu, jika dia tidak dapat keluar dari situasi yang rumit, dia akan memberi Kaisar Api dan leluhur bela diri kesempatan untuk mengubah situasi melawannya. Dewa Jahat Surgawi tidak menunjukkan emosi apapun, jadi orang tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Namun, dari mengamati tatapannya, tampaknya dia sedang berpikir keras. Dewa Jahat Surgawi, Anda harus meninggalkan dunia 1000 besar. Kembali ke tempat asalmu. Dunia 1000 besar ini bukan milikmu untuk diremehkan. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Cahaya gelap berkilauan di mata Dewa Jahat Surgawi saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri dan berkata, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa saya akan diberikan keadaan yang menyedihkan oleh dunia 1000 besar ini yang telah saya anggap remeh, sangat lama. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menambahkan dengan lembut, namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat membalikkan keadaan? Ketika Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri mendengar apa yang dikatakan Dewa Jahat Surgawi, mereka terkejut dan menyipitkan mata. Dewa Jahat Surgawi kemudian menatap mereka bertiga dan berkata, tawaran yang telah aku berikan kepada kalian bertiga masih berlaku. Jika Anda tunduk kepada saya akan memastikan keamanan teman dan orang yang Anda cintai. Ini terakhir kali saya menawarkan kesepakatan ini kepada Anda. Petik 2. Wajah Kaisar Api berubah muram. Matanya tajam saat dia berkata, hentikan omong kosongmu. Skenario kasus terburuk, kita mati. Tunjukkan saja kepada kami sarana apapun yang Anda miliki. Petik 2. Mu Chen dan Martial Ancestor segera mulai tegang, sementara energi spiritual di sekitar tubuh mereka melonjak dan mereka memandang dengan hati-hati ke Dewa Jahat Surgawi. Menilai dari apa yang Dewa Jahat Surgawi baru saja katakan, dia pasti memiliki beberapa sarana rahasia yang belum dia gunakan. Namun, mereka tidak dapat memahami apa arti lain yang dimiliki Dewa Jahat Surgawi karena dia sudah berada pada kondisi terkuatnya, yaitu kondisi 9 mata. Dewa Jahat Surgawi mengusap matanya, lalu melihat ke bawah dan berkata, saya harus membayar mahal jika saya menggunakan cara ini. Saya tidak berniat menggunakannya, tetapi melihat situasinya, saya tidak punya pilihan. Petik 2. Dia kemudian tertawa dan menambahkan, boleh juga, selama saya bisa mengambil alih dunia 1000 besar, berapapun harga yang harus saya bayar akan sepadan. Dia kemudian mengangkat jarinya, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menggigitnya. Darah berwarna hitam mengalir keluar dari ujung jarinya. Dia kemudian menyeka darah di matanya, 3 mata digelabelannya, dan menelusuri jejak hingga membentuk benang darah. Dia kemudian menyeka darah di kedua mata di telapak tangannya, di dadanya, dan akhirnya, ke mata jahat yang ada di pusarnya. Setelah 9 mata iblis telah dihubungkan oleh benang darah, jejak darah tersebut membentuk gambaran yang aneh. Setelah menyelesaikan tindakan ini, Dewa Jahat Surgawi menyatukan tangannya dan membentuk segel aneh. Dia kemudian meringkuk bibirnya menjadi senyum iblis. Kuharap kalian semua tidak takut padaku, katanya sebelum berteriak, pengorbanan iblis, 9 mata. Mereti. Pada saat itu, api iblis mulai membakar 9 mata yang ada di tubuh Dewa Jahat Surgawi. Mata jahat itu mengeluarkan tangisan tajam saat mereka sedang dibakar. Dewa Jahat Surgawi kemudian berteriak seolah-olah dia sangat kesakitan. Hahaha, korbankan mereka, dia berteriak. Kemudian, 9 mata iblis itu terbakar menjadi ketiadaan. Pada saat itu, Dewa Jahat Surgawi kehilangan semua matanya. Bintik-bintik di mana kedua matanya berada sebelumnya di wajahnya kosong, yang membuatnya terlihat sangat aneh dan menakutkan. Ketika 9 mata jahat menghilang, 9 benang hitam menembus permukaan tubuh Dewa Jahat Surgawi dan berkumpul di gelabelannya. Setelah itu, daging di gelabelannya terkoyak. Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri terkejut ketika mereka melihat mata jahat perlahan muncul di gelabela Dewa Jahat Surgawi. Itu terlihat murni jahat, seolah-olah siapapun yang melihat mata jahat itu akan berubah menjadi iblis di tempat. Pada saat itu, suara dingin Dewa Jahat Surgawi,
yang menyebabkan seluruh dunia gemetar ketakutan, bergema di seluruh area. Ini adalah kartu truf terakhir saya, korbankan 9 mata. Ubah menjadi mata ke-10. Petik 2.